Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla aw zalla wa adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatad din fidakumullah, saudaraku mitra muslim yang insyaallah selalu dijaga sama Allah rabbul alamin. Alhamdulillah bisa bersua kembali di pagi hari ini setelah salat subuh, zikir, wirid pagi, zikir pagi, tilawah Al-Quran, dan sekarang kita mentadaburi Al-Quran, mendalami ayat Allah Rabbul Alamin, menggali spirit dan motivasinya. Semoga ini bisa menjadi amal soleh kita nanti dan menjadi penolong kita di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salam dan salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilih pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita yang hari ini semua di dunia ya mengingat gitu loh, zikra maulidi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat yang kita persembahkan kepada beliau ini bisa menjadi amal soleh kita sehingga bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatadina fidakumullah, kita masih melanjutkan kajian kita pekan yang lalu ya, Kamis yang lalu, terkait dengan menjadi manusia terbaik dengan berilmu, dengan proses pengajaran, mendatangi majelis ilmi di antaranya. Ini terinspirasi biar kita nggak nyesel gini di kemudian hari, biar kita tidak kecewa di kemudian hari. Dan penyesalan, kekecewaan di kemudian hari ini terungkap di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata Allah Rabbul Alamin dalam surat Al-Mulk yang kurang lebih terjemahnya, law kunna nasma'u, andai dulu kami mendengarkan tausiah-tausiah guru, mendengarkan tausiah-tausiah ustadz, mendengarkan tausiah-tausiah narasumber yang ada di radio Surah Muslim, ya enggak, Surabaya ini. Au naqil, kemudian kami berpikir, mengolah dari proses mendengar, kemudian ada lagi proses berpikir, dan kemudian kalau sudah proses berpikir, au naqil itu sudah langsung nakmal, mengaplikasikan dalam bentuk amal soleh. Kalau kami dulu mendengar, kalau kami dulu berpikir, ma kunna fi ashabis sa'ir, sungguh kami nggak akan berada di menjadi ashabis sa'ir, menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala kayak begini, yaitu neraka as-sa'ir, saudara. Neraka as-sa'ir adalah neraka yang khusus orang yang mau ngaji. Makanya Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir beliau itu menyebutkan semua ulama ketika menafsirkan ayat ini, surat Al-Mulk ayat 10, itu mesti dikaitkan dengan pengajaran, pengajian, pencarian ilmu dan lain sebagainya. Makanya saudara ikhwatadina fidakumullah, sebagaimana tadi diungkap oleh Mas Dani tadi, bahwa kalau kita berada dalam sebuah ruang lingkup, di situ majelis taklim, ada sebuah kenikmatan yang luar biasa. Dan dari kenikmatan itu akan bisa membentuk perubahan dalam diri kita. Dan perubahan itulah yang akan bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih sempurna lagi, menjadi orang yang lebih berkualitas lagi di kemudian hari, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dengan proses belajar, dengan proses ngaji. Saya tidak menyatakan satu-satunya dari proses pengajaran itu adalah majelis ilmi. Tetapi kalau kita pahamkan majelis ilmi ini adalah secara umum, maka ya semua bisa menjadi majelis ilmi. Teman-teman, adik-adik, mahasiswa, anak-anak kita ya, mahasiswa yang lagi mendengarkan penjelasan sang dosen di kelas, itu majelis ilmi, itu majelis ilmi. Jadi jangan dipahami majelis ilmi ini masjid saja gitu kan. Jangan dipahami majelis ilmi ini sorogan saja, istilahnya halqoh itu kan, lingkaran saja. Tidak, jadi majelis ilmi ini ya bisa apa saja. Anda bahkan ibu bapak yang ada di rumah masing-masing ini, yang lagi mendengarkan live radio Surah Muslim Surabaya,
Misalnya ketika pas ada kajian-kajian fajar kayak begini, apakah itu tafsir, apakah itu ulumul Quran, apakah itu fikih atau apalah gitu, atau termasuk misalnya ini pagi hari ini motivasi Al-Quran, itu misalnya duduk manis gitu kan, ngajak suami yang ibu ya, atau ngajak istri gitu kan ya, kemudian anak dikumpul, hey ngaji dengerin ini. Sambil itu berwudu, itu sudah majelis ilmi Mas Dannya itu kan. Jadi sebenarnya sederhana kok majelis ilmi. Dan kalau kita bisa bentuk kayak begitu, Masya Allah, ini akan bisa membentuk menjadi manusia yang khairun nas. Kenapa? Karena luar biasa, sampai seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak, biasa dikenal dengan istilah Ibnu Mubarak itu ya. Abdullah bin Mubarak itu menyatakan begini, ajibtu liman lam yatlu bil ilma kaifa tad'u nafsahu ila makramatin. Kata beliau, aku heran dengan orang yang tidak menuntut ilmu, bagaimana jiwanya itu bisa berkualitas menjadi orang-orang yang mulia itu kan. Kalau dia tidak menuntut ilmu gitu kan. Kalau dia tidak mau ngaji, kalau dia tidak mendatangi majelis ilmi gitu. Di antaranya seperti itu, Saudara. Kenapa? Karena memang majelis ilmu ini istilahnya Mas Dani tadi di awal di prolog itu adalah sebagai kebun surga itu kan ya. Sebagai kebun surga. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartamu." Kalau Anda lewat di sebuah kebun surga, mampir. Sahabat kaget, "Oh, ini masih di dunia kok ada kebun surga?" Ya Rasulullah, "Wa ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksud dengan kebun surga itu ya Rasulullah? Qala khilaqudz dzikr. Kata Rasulullah, kebun surga yang dimaksud itu adalah yang ada di dunia ini, yaitu sebelum surga yang sesungguhnya, sebelum kebun surga yang sesungguhnya, itu adalah halaqah-halaqah zikir, halaqah-halaqah ilmi, halaqah-halaqah yang ada di masjid maupun yang ada di luar masjid. Yang penting itu adalah berzikir kepada Allah Rabbul Alamin. Oh, itulah yang kemudian bisa menghasilkan sebuah ketenangan batin yang luar biasa, dan ketenangan batin itu bisa meningkatkan iman dan imun, saudaraku akhwat dan fillah. Ayo Bapak, Ibu, hafizahumullah, kita harus menjadi manusia yang terbaik dari hari ke hari dengan apa? Belajar, ngaji gitu kan ya. Ngaji Al-Quran, ngaji tafsirnya, ngaji terjemahannya, tentu dengan guru gitu kan, dalam sebuah ruang lingkup majelis yang luar biasa. Karena kalau udah berkumpul, malaikat akan turun itu. Dan kalau malaikat turun, hafathumul malaikah, malaikat akan mengepakkan sayap, menutupinnya itu indah banget gitu kan ya. Itu akan bisa menghasilkan sebuah ketenangan. Wa nazalat alaihimus sakinah, akan ada ketenangan yang luar biasa. Wa ghaziyathumur rahmah, akan ada rahmat kasih sayang yang turun dari Allah Rabbul Alamin. Sehingga siapapun yang punya masalah, kalau sudah berada di majelis taklim, majelis ilmi, ini akan jadi tenang ini saudara. Ini akan jadi rahmah. Orang kalau berada di majelis ilmi, orang kalau berada di majelis taklim ini, maka saudara ikhwatatina fillah, hatinya jadi lembut karena wa ghasyiyat humur rahmah. Ini akan dihujani dengan nilai-nilai kerahmatan, kelembutan, kasih sayang ini. Makanya saudaraku, kalau ada pertanyaan yang kemarin ya, pertanyaan tapi mau kita bahas hari ini, apa pertanyaannya? Kalau ada orang mendatangi majelis ilmu, tapi kok malah kereng menulu, malah memunculkan konflik, memunculkan ketidaktenangan dalam jiwa gitu misalnya. Kok malah sumpek, malah tambah stres ngikuti sebuah pengajian misalnya kan, atau majelis ilmi. Nah, ini ada dua kemungkinan, saudaraku ikhwatatina fillah. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang jiwanya sendiri masih ada penolakan. Istilahnya radio itu frekuensi ini gak ketemu Mas Dani dan mitra muslim, itu gak nyambung, itu gak akan pernah nyambung. Kalau gak ketemu itu gak nyambung, dia apa-apa ya wis mesti bunyi kresek begitu kan. Nah ini kan ya harus dibersihkan dulu dengan taubatan nasuha kan begitu, dengan istighfar gitu kan ya, kemudian mendatangi majelis ilmi. Wow, itu luar biasa, itu nanti pasti nyambung itu saudaraku, mesti nyambung. Atau kemungkinan kedua, kenapa kita ini mendatangi majelis ilmi kok ya terasa malah tidak memunculkan ketenangan, tidak memunculkan kasih sayang, malah memunculkan konflik dan lain sebagainya. Kemungkinan kedua, tadi kemungkinan pertama kan dari jiwa ya, internal. Kemungkinan kedua justru dari majelis ilminya ini gitu loh, dari lembaganya ini gitu loh, dari intuisi majelis ilminya ini yang bermasalah. Bisa jadi ini majelis ilminya ini yang kemudian membuat framing atau pola pikir yang tidak baik kepada orang-orang yang masuk di dalamnya. Nah ini saudaraku ikhwatatina fillah, bagaimana kalau sudah kayak begitu? Ada lima kaidah ya.
untuk kita supaya ketika memasukin sebuah majelis ilmi bisa benar-benar mendapatkan sakinah, wa nazalat alaihimus sakinah wa hafat alaihimul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah, ya kan ya, dapat rahmat, dapat sebuah ketenangan, terus dilindungi oleh malaikat gitu ya. Di majelis itu saudaraku ikhwatadina fillah, ada 5 kaidah yang harus kita pakai mitra muslim hafizakumullah. Ya, Anda bisa nambah kaidah yang kena atau bisa ngurangi juga, gak ada masalah. Ini kan ijtihad saja dalam konteks tanda petik ya. Ini adalah bagian daripada perenungan-perenungan. Saya ambil juga dari seorang ustadz juga yang mengatakan 5 kaidah ini. Kaidah ini yang pertama, saudaraku ikhwatadina fillah, ayo kalau ingin mendatangi kelompok, carilah atau majelis ilmi, carilah majelis ilmi yang dalam menentukan kebenaran itu karena faktor kebenarannya, bukan karena faktor person atau lembaga gitu kan. Jadi istilahnya para ulama itu i'tirafur rijal bil haqq walal haqq bir rijal. Jadi mengakui seseorang itu karena kebenarannya. Mengakui lembaga, mengakui sebuah majelis ilmi itu karena kebenarannya. Walal rijal walal haqq bir rijal. Bukan sebaliknya mengakui kebenaran karena lembaganya. Wih, pokoknya ngapunten ya, mohon maaf. Pokoknya ini saya ngomong Muhammadiyah mesti benar. Pokoknya ini saya ngomong NU mesti benar. Pokoknya ini saya ngomong Al-Irsyad mesti benar. Nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Jadi kebenaran itu bukan karena lembaganya ini, saudara. Meskipun saya yakin karena lembaga-lembaga ini kan di situ kumpulan orang-orang soleh semua yang tadi saya sebut, itu kan ya. Kumpulan insya Allah benar gitu. Cuman jangan menjadikan sebagai sebuah standar gitu kan. Karena kalau dijadikan sebuah standar, pokoknya nek mlebu ke majelis ilmu itu, wah itu mesti sunnah itu kan. Kalau masuk ke majelis ilmi ini, mesti itu bid'ah itu. Jangan begitu, saudara. Kita mengambil keputusan itu jangan begitu. Mengambil keputusan itu, ya kita lihat dulu karakternya gitu kan ya. Kebenaran itu kan dilihat dari karakteristiknya, yaitu berstandarkan kepada Al-Quran, berstandar kepada sunnah, berstandar kepada qiyas, ijma' ulama. Itu kan harus dipakai semua itu kan ya. Dipakai semua. Sehingga kebenaran itu nggak bisa hanya dilihat dari sekup intuisinya saja. Tapi yang paling menentukan sebuah kebenaran itu adalah, saudaraku ikhwatadina fillah, dari karakteristiknya itu sendiri gitu kan. Itu yang dimaksud i'tirafur rijal bil haqq walal haqqi bir rijal yang pertama ya. Menyelami seseorang itu karena kebenarannya, bukan karena kebenaran itu karena seseorangnya gitu, bukan, saudaraku. Mungkin bisa dipahamin ya nanti ya. Yang kedua, saudaraku ikhwatadina fillah, apa yang harus kita menjadikan standar ketika kita memasuki sebuah majelis ilmi, ingin ngaji dan sebagainya ya. Jangan mengedepankan asobiyah yang buta, fanatik buta, itu saja. Nggak apa-apa, misalnya, ini benar nih, karakteristiknya ini benar ya, udah masuk aja, nggak ada masalah ngaji. Tapi jangan fanatik buta, karena perlu nanti kita fahamin pada poin berikutnya. Kadang-kadang ada kebenaran itu atau ada sesuatu itu di dalam hukum agama kita, itu yang bersifat far'iyah. Far'iyah itu cabang. Yang bisa jadi yang namanya cabang, satu madhab berpendapat A, madhab yang lain berpendapat B gitu kan. Jadi jangan kita asobia, meskipun kita mengambil satu pendapat, tapi jangan asobia. Asobia buta itu apa ciri-cirinya? Menganggap jahat yang lain, menganggap buruk yang lain, kemudian menganggap dirinya paling benar. Ini nggak boleh itu kan. Jadi ciri-ciri asobia buta itu kayak begitu, menganggap diri paling, wis kadung paling, Mas Dani, wis kacau memang. Misal contoh nih, dalam kondisi sekarang nih di negeri kita ini kan, menganggap diri paling Pancasilais. Sekarang kan ngeklaim paling Pancasilais. Dan akhirnya mengapa? Menganggap orang lain tidak Pancasilais. Gitu kan, ini kan nggak baik gitu kan. Mari kita lihat bahwa ya selama masih menghormati NKRI, kebenekaan, kemudian Pancasila, ya itu adalah bangsa kita yang saudara kita yang harus kita hormatin begitu. Jangan menganggap diri paling suci, karena biasanya yang menganggap diri paling suci dan paling benar itu malah yang bermasalah itu. Biasanya yang bermasalah. Biasanya orang yang paling menganggap diri paling misalnya paling benar ini pasti bermasalah itu nanti itu kan. Makanya Allah mengingatkan dalam surat An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Kata Allah Rabbul Alamin, janganlah kalian menganggap diri paling suci, karena dialah Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Jadi, saudaraku ikhwatadina fillah, ya
Yang kedua ini menjadi standar bagi kita ya, ketika kita masuk udah menemukan aku cocok sama majelis ilmu ini, udah, ya sudah, alhamdulillah, masuklah, ngajilah, hiruplah aroma kebun surga di situ, supaya bisa mendatangkan keimanan dan keimunan, kenikmatan duniawi dan ukhrawi. Tapi jangan sampai asobia buta ya kan ya. Asobia dalam arti ya saya mengikuti pendapat itu guru saya kok, no problem, harus tuh ya nggak ya, harus. Tapi jangan kemudian dengan itu menganggap yang lain, guru-guru yang lain itu salah kan ya, menganggap ini guru ini yang paling benar, itu yang jadi masalah itu kan, itu yang jadi problem yang nanti akan memunculkan kerusakan di jiwa dan tidak malah menunjukkan atau mengarah kepada khairun nas. Begitu itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang ketiga, masih ada waktu Mas Dani untuk dijelasin? Oke, kita jeda. Yang tiga nanti kita lanjutkan, agak panjang yang ketiga. Baik, bisa didengar Mas? Baik. Baik, saudaraku ikhwat dan dinafidhahumullah. Kita coba lanjut yang ketiga ini. Penting. Kenapa ya? Ketika kita berada di sebuah majelis ilmi, hati ini masih menolak atau justru malah memunculkan sebuah persoalan yang konflik lah, yang bermasalah dengan keluarga dan sebagainya. Nah, ini ya standar atau pegangan yang ketiga ya. Standar yang ketiga atau kaidah yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Jangan memiliki sifat khawarij di dalam jiwa kita ketika kita memasuki majelis ilmi. Jangan. Atau majelis ilminya jangan kita pilih yang memiliki sifat khawarij. Gampangannya sifat khawarij itu apa sih Pak Ustadz? Ada 3. Ini menurut Ibnu At-Taimiyah. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ada 3 karakter untuk sifat khawarij. Yang pertama ya, orang-orang yang berkarakter atau berjiwa khawarij adalah gampang memvonis. Memvonis sesat, memvonis dhalah, memvonis kafir bahkan. Takfiri ini kelompok-kelompok model kayak gitu. Udah, kalau ada kelompok kayak gitu nggak usah masuk, enggak apa-apa. Menyelamatkan jiwa kita dan semua orang yang ada di lingkungan kita itu kan ya. Karena bahaya kalau gampang memvonis ini. Bukan menimbulkan ketenangan, tapi yang memunculkan malah sebaliknya memunculkan apa? Sebuah keresahan. Yang kedua apa? Di satu sisi dia gampang memvonis sesat, kafir, ahlul bid'ah misalnya begitu kan. Di satu sisi dia ahli ibadah. Bahkan ibadahnya lebih hebat daripada kita kan begitu kan ya. Yang ketiga, karakter kata Ibnu Taimiyah, omongannya itu bisa menyelamatkan orang kafir, dengan lisannya orang kafir bisa selamat, tapi orang beriman nggak pernah bisa selamat dengan lisannya. Aneh kan? Jadi kalau sudah berurusan dengan kafir, nggak pernah mengkafir-kafirkan yang kafir jelas. Tapi justru orang yang beriman, yang bertauhid la ilaha illallah malah dikafir-kafirkan. Misalnya seperti itu. Nggak aman lah orang beriman. Justru orang kafir yang aman dari lisan dia. Nah, 3 karakter khawarij ini kan sebenarnya ada di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Al-Bukhari ya kan ya. Itu disebutkan dari Sa'id Al-Khudri, itu meriwayatkan. Jadi bainama nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqsimu qisman atahu Dzul Khuwaisirah. Jadi ada nama seorang sahabat di zaman Nabi yang bernama Dzul Khuwaisirah min Bani Tamim, dari Bani Tamim. Pas waktu selesai perang Hunain, Nabi membagi-bagi. Memang Nabi itu membaginya kan sesuai kebijakan Rasul dan hak Nabi itu. Nabi itu adil, saudara. Siapa yang nggak adil kalau Nabi sudah dianggap nggak adil? Nabi membagi-bagi memang. Abu Sufyan itu sama Nabi dikasih bainal jabalain. Jadi ada kambing di antara 2 bukit itu untuk Abu Sufyan. Ada seorang sahabat ketika tanya, "Ya Rasulullah, bagianku mana?" Disuruh naik onta sama Nabi. Setelah naik onta, ontanya dipukul sama Nabi. Ontanya lari gitu kan ya. Nah, kata Nabi, "Nah, kamu mendapatkan tanah sampai onta itu berhenti. Dan onta itu berhenti dan tanahnya luas sekali ini dapat." Tapi seperti Abu Bakar cuma dikasih beberapa ekor kambing, Sayyidina Umar dikasih beberapa ekor kambing. Nah, pembagian kayak begini, ada yang protes kepada Nabi gitu kan ya. Yang protes itu Dzul Khuwaisirah. Dia berkata kepada Rasulullah, "I'dil ya Rasulullah, i'dil. Yang adil dong." Ini bahasa kita begitu. Nabi digituin, bayangkan. "I'dil, yang adil dong. Masa nggak adil nih pembagian gimana?" Kan begitu bahasanya gitu. Ketika Dzul Khuwaisirah itu berkata seperti itu, saudaraku ikhwatad din fillah, Rasulullah itu marah. "Wailak, celaka kamu ya. Wa man ya'dil idza lam a'dil." Siapa yang bisa adil kalau saya sudah kau anggap tidak adil? Qad khibta wa khasirta illam akun a'dil.
Ya, kamu akan rugi kalau saya nggak berbuat adil. Oh, Sayyidina Umar yang ada di samping Nabi itu, padahal Sayyidina Umar dapat nggak banyak loh. Nah, Sayyidina malah ridho dengan Nabi, dan dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku memenggal leher orang ini, Dzulkhuwaisirah ini. Kata Rasulullah Muhammad SAW, dahu, biarin ya Umar, fa inna lahu ashaban yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wa siyamahu ma'a siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yujawisu tarakiyahum yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Kata Rasulullah Muhammad SAW, biarkan ya Umar, biarkan dia. Dia nanti punya pengikut-pengikut yang yahkiru ahadukum salatahu ma'as salatihim. Yang salat salah seorang di antara kalian itu tidak lebih baik daripada salat mereka. Ibadah mereka lebih baik. Kemudian syamahu ma'as syamihim. Puasanya mereka lebih baik daripada puasanya kalian. Sehingga akhirnya memang kelompok dari Dzulkhuwaisirah ini Masya Allah saudara, ibadahnya luar biasa, melebihi ibadahnya para sahabat. Tetapi sok memvonis Nabi tidak adil, ini adalah sebuah perkara yang luar biasa, sampai Sayyidina Umar marahnya sedemikian rupa. Yaqra'una al-Quran, mereka membaca Al-Quran, tapi la yujawizu taraqiyahum. Tapi bacaan Al-Qurannya nggak nyampe di tenggorokannya aja, nggak nyampe itu, nggak nyampe. Artinya apa? Qurannya bacanya di mulut saja, tidak nyampe di hati, saudara, tidak nyampe di otaknya. Ini mulut saja itu, saudaraku, ikhwatatina fillah. Nah, orang-orang yang model kayak begini ini, saudaraku, yang suka memvonis ahli ibadahnya lempeng, tapi suka memvonis saudarai dulure kafir, misalnya dulure ahli bid'ah, dulure sesat. Nah, ini ada kelompok-kelompok khawarij. Jadi kalau ada model kayak begitu ya sudah, nggak usah ngaji. Terus gimana Ustaz? Ya diingatkan saja, nggak mau diingatkan ya sudah, kan begitu. Yang keempat, saudaraku, ya kaidah yang keempat supaya kita ini ketika memasuki majelis ilmu ini benar-benar bisa menenteramkan wa nazalat sakinah wa nazalat alaihim sakinah, bisa menenteramkan hati kita, adalah apa? Kita harus mengerti perbedaan ulama. Jadi misalnya kita masuk sebuah majelis taklim A gitu kan, ternyata nggak kunut itu. Terus kita masuk di majelis taklim B itu kunut misalnya. Nggak usah dibanding-bandingkan, nggak usah dibentur-benturkan. Itu adalah perbedaan. Jadi kita harus paham bahwa mana yang perbedaan itu ijtihad para ulama dan itu dibenarkan oleh para ulama, dan mana yang bukan. Dan yang terakhir, saudaraku ikhwatatina fillah, kalau nggak cocok dengan sebuah majelis taklim karena ada hal yang nggak pas dengan pendapat kita, ya sudah, nggak usah diambil. Yang baik diambil. Jadi kalau ada yang nggak baik ya nggak usah diambil, yang baik diambil. Cobalah mencontoh siapa? Mencontoh Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah ini Imam Ahmad bin Hambali. Dia bermadzhab kepada Imam Ahmad bin Hambali. Ada Imam Al-Ghazali. Tapi Ibnu Qudamah mau meresume kitab Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali yang Asy-Syafi'i. Bayangkan, padahal berbeda pendapat dua ulama ini kan, dengan melahirkan sebuah kitab yang luar biasa namanya Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah. Kenapa? Ibnu Qudamah mengambil yang baik dari kitab Ihya Ulumuddin. Yang nggak baik ya sudah, nggak usah diambil, nggak apa-apa, tapi nggak usah mencela. Begitulah kalau kita dengan 5 kaidah ini, saudaraku ikhwatatina fillah, ketika memasuki majelis ilmi itu memakai 5 kaidah, insya Allah akan bisa mendapatkan aroma kebun surga yang datang dari majelis ilmi, sehingga menambah ketenangan batin kepada kita, rahmat kasih sayang itu juga muncul dari jiwa kita, sehingga memunculkan iman dan imun dalam kehidupan kita. Ini saudaraku ikhwatatina fillah, mudah-mudahan sedikit yang bisa saya share di sini di Radio Surah Muslim Surabaya ini. Ya kalau cocok ya monggo diambil, nggak cocok ya bisa diskusi sama saya langsung. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.